Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kami melakukan presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok G di sini berisikan anggota, ada Mas Alim Fatah, Mbak Anggun, dan saya Intan Putri Dahlia. Kami akan mempresentasikan tentang risiko pengendalian, program audit, dan kertas kerja audit. Risiko pengendalian, suatu entitas menilai risiko dan kemudian merancang dan mengimplementasikan pengendalian yang tepat untuk mengurangi paparan risiko sampai tingkat yang dapat diterima. Pada kasus ini, tingkat pengendalian yang dibuat manajemen untuk memitigasi risiko salah saji yang bisa material atas siklus pendapatan dinilai tinggi. Program audit yang dilaksanakan adalah pengujian substantif atas siklus pendapatan. Pengujian substantif mencakup sebagai berikut. Yang pertama, prosedur awal, prosedur analitis, tes detail transaksi, tes detail saldo, tes detail estimasi akuntansi, pengujian penyajian, dan pengungkapan. Setelah kita mengetahui mengapa kita melakukan pengujian substantif, karena di sini pengendalian atas pengendalian internalnya itu dirasa kurang baik atau dikatakan tidak efektif. Mengapa? Karena pada pembahasan diskusi ini, kita dapat melihat pada kasus ini bahwa tidak ada pemisahan tugas atau adanya rangkap atas pemegang buku piutang dan juga kasir. Seperti di sini yang nomor 1 dikatakan, apakah pemegang buku piutang melakukan pemisahan atau tidak merangkap sebagai kasir? Ya kan? Jawabannya, we don't have enough resource. Jadi dia tidak memiliki sumber daya yang memadai. Lalu, di sini juga dikatakan bahwa PT Sahara, debts of, was written off. Berarti kita sebenarnya harus melakukan adjustment. Tapi di sini dia langsung melakukan penghapusan seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Mas Fatah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu program audit. Dikarenakan pada kasus ini tingkat pengendalian yang dibuat oleh manajemen untuk menilai risiko salah saji yang bisa material atas siklus pendapatan dinilai tinggi, sehingga dilaksanakannya pengujian substantif atas siklus pendapatan. Nah, pengujian substantif di sini mencangkup yang pertama prosedur audit awal, prosedur analitis, tes detail transaksi, tes detail saldo, tes detail estimasi akuntansi, dan yang terakhir yaitu pengujian penyajian dan pengungkapan. Nah, yang pertama di sini prosedur audit awal. Program auditnya yaitu mengecek saldo awal piutang usaha pada kertas kerja tahun lalu, mengecek mutasi atau mengecek pergerakan perubahan nilai saldo piutang selama periode berjalan, apakah ada aktivitas yang tidak biasa. Kemudian melakukan voting dan cross voting pada rincian nilai penjualan dan piutang. Nah, di sini ada indeks dan juga sub-indeksnya. Indeks di sini bertujuan untuk mempermudah pencarian informasi dalam berbagai daftar yang ada di berbagai jenis kertas kerja audit. Nah, untuk pemberian indeks dan juga sub-indeks di sini itu masing-masing auditor memiliki caranya yang berbeda-beda. Nah, untuk ketiga program audit di sini keterangannya tidak adanya ditemukan temuan. Kemudian untuk tujuannya yaitu untuk memenuhi asersi valuation and allocation atau penilaian dan alokasi. Selanjutnya yaitu prosedur analitis. Program auditnya yaitu melakukan prosedur analitis atas rasio sebagai berikut. Yang pertama, tingkat perputaran piutang usaha, kemudian rasio piutang usaha dengan aset pancar, kemudian rate of return on net sales, dan yang terakhir yaitu rasio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih. Nah, untuk keterangannya pada kasus ini yaitu yang pertama, piutang tersaji cukup efisien, piutang usaha cukup efisien, returns of sales cukup efisien, dan yang terakhir yaitu kerugian tidak berdampak besar. Nah, untuk program audit pada prosedur analisis ini bertujuan untuk memenuhi asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, dan juga penilaian dan alokasi. Nah, selanjutnya yaitu tes detail transaksi.
Nah, program auditnya melakukan vouching atas transaksi penjualan dan piutang terhadap dokumen pendukung atau faktur, melakukan tes cut-off untuk penjualan dan return penjualan, melakukan tes cut-off untuk penerimaan kas. Nah, keterangan pada program audit untuk tes detail transaksi di sini, semua programnya telah dilakukan. Kemudian untuk tujuannya pada program audit pertama untuk memenuhi asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, dan juga penilaian dan alokasi. Sedangkan untuk program kedua dan ketiga itu untuk memenuhi asersi keberadaan dan keterjadian dan juga kelengkapan. Selanjutnya yaitu tes detail saldo. Program auditnya melakukan konfirmasi penjualan dan piutang dengan menentukan waktu, jenis konfirmasi, dan juga luas dari konfirmasi. Kemudian menentukan sampel dan memeriksa. Nah, untuk keterangan pada kasus ini untuk program auditnya telah dilakukan dan juga untuk tujuannya yaitu untuk memenuhi asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan dan kewajiban, dan juga penilaian dan alokasi. Selanjutnya, tes detail estimasi akuntansi. Program auditnya yaitu melakukan perhitungan ulang schedule piutang, voting dan cross voting, mengetes umur piutang, mengecek dokumen untuk piutang yang sudah jatuh tempo, evaluasi perhitungan estimasi manajemen, dan juga membandingkan dengan industri yang sama dalam hal ini elektronik. Untuk keterangan pada program ini yaitu telah dilakukan. Kemudian untuk tujuannya itu untuk memenuhi asersi penilaian dan juga alokasi. Nah, yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Program auditnya, apakah penjualan sudah diidentifikasi, diklasifikasikan, disajikan, dan juga diungkapkan sesuai standar akuntansi. Nah, untuk keterangan pada kasus ini yaitu program auditnya telah dilakukan. Nah, untuk tujuannya untuk memenuhi asersi penilaian dan alokasi dan juga penyajian dan juga pengungkapan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Anggun. Nah, setelah kita mengetahui terkait program auditnya, maka kali ini kita akan membahas terkait kertas kerjanya untuk siklus pendapatan PT Berdikari ini. Nah, diawali dengan kertas kerja prosedur awal untuk akun piutang. Di sini sebagaimana terdapat nama-nama pelanggan dari PT Berdikari dan juga total piutangnya ini kita bisa dapat dari aging schedule-nya. Kemudian kita bisa lihat di neraca bahwa cadangan kerugian piutangnya senilai 4 juta. Sehingga totalnya 49 juta untuk akun piutang ini. Kemudian kertas kerja prosedur awal untuk akun penjualan sama seperti tadi. Kemudian kita masukkan total penjualan dari masing-masing pelanggan, kemudian dikurangi dengan retur penjualan, dikurangi dengan diskon penjualan, maka dapatlah total penjualannya di PT Berdikari senilai 600 juta yang kita bisa lihat di laporan laba ruginya. Nah, seterusnya untuk kertas kerja prosedur analitis ini, kita bisa menilainya dengan menggunakan rasio-rasio. Nah, seperti dari rasio perputaran piutang dan juga rasio perputaran persediaan. Nah, di sini rasio perputaran persediaan yakni penjualan bersih dibagi dengan total aset, penjualan bersihnya 610 juta, kita lihat di laporan laba ruginya, dibagi dengan total asetnya, ini dari neraca, maka dapatlah 52%. Begitu juga untuk rasio perputaran piutangnya, penjualan bersih dibagi piutang rata-rata. Nah, kertas kerja prosedur analitis ini bisa kita gunakan untuk mengukur kinerja dari PT Berdikari, apakah sudah baik ataukah masih belum. Atau juga kita bisa menilai kinerja antara PT Berdikari dengan industri-industri terkait. Nah, untuk kertas kerja selanjutnya pada tes transaksi ini, di sini kita masukkan yang telah kita buat tadi di kertas kerja prosedur awal, yakni untuk piutang dan juga penjualannya, kemudian aging schedule-nya,
Dan di sini terdapat adjustment senilai 2 juta, sebagaimana yang terdapat dalam soal bahwa PT Berdikari itu melakukan write-off atas PT Sahara senilai 2 juta. Nih, dilakukan karena dinilai piutang tersebut tidak dapat ditagih, sehingga cadangan kerugian piutang sebagaimana terdapat di neraca senilai 4 juta yang berasal dari 6 juta dikurangi dengan write-off 2 juta, yakni senilai 4 juta. Nah, kemudian untuk kertas kerja tes saldo, di sini ditujukan untuk mengkonfirmasi dari akun piutangnya. Nah, sebelum melakukan kertas kerja untuk tes saldo ini, kita tentukan dulu tingkat materialitas yang telah kita cari sebelumnya. Di kelompok kami itu mendapatkan tingkat materialitasnya senilai 5 juta sekian. Nah, maka yang di atas 5 juta lah yang kami gunakan untuk mengkonfirmasi piutangnya. Di sini ada PT Indah, PT Dino, PT Mina, dan PT Doki. Dengan nilai bukunya masing-masing 8250, 9 juta, 13 juta, dan 12 juta. Setelah dilakukan konfirmasi oleh misalnya pihak ketiga, maka didapatlah hasilnya segini. Dan kita lakukan audit. Maka setelah melakukan audit, kita bisa melihat nilai konfirmasi ternyata sudah sama dengan nilai bukunya. Maka tidak ada kelebihan atau kekurangan pencatatan sedikit pun. Maka yang nilai auditnya juga telah sebesar segitu, sebesar 42.250.000. Untuk kertas kerja pada estimasi akuntansi ini merupakan penjabaran dari kertas kerja transaksi tadi terkait dengan umur piutangnya, yang kita telah juga melakukan adjustment terhadap PT Sahara yang PT Berdikari melakukan write-off terhadap PT Sahara tersebut. Nah, sehingga saldo piutang per auditnya berjumlah 51 juta. Nah, untuk yang terakhir, kertas kerja terkait penyajian dan pengungkapan, kita bisa melihat dari neracanya maupun dari laba ruginya. Nah, di sini untuk neracanya, kita melakukan kertas kerja penyajian dan pengungkapan ini berdasarkan pada kertas kerja yang telah kita buat sebelumnya. Di sini piutang usahanya tadi kita telah menilai senilai 51 juta. Kemudian kita telah melakukan audit terhadap cadangan kerugian piutangnya senilai tadi 4 juta karena telah ada dilakukan write-off, maka piutang bersihnya senilai 47 juta. Begitu juga untuk di laba ruginya. Penjualannya 636 juta dikurangi retur dan diskon sehingga penjualan bersihnya setelah kita mengaudit benar senilai 601 juta. Nah, maka itulah kertas kerja audit untuk siklus pendapatan di PT Berdikari ini.